dan perbedaan waktu di permukaan bumi. Selamat menyaksikan. Udah Sin, aku mau sholat dulu. Di sini udah jam 12. Kamu udah sholat belum? Aku udah sholat, di sini udah jam 2. Hah, jam 2 lah. Di sini baru jam 12 lewat kayaknya. Ya udah kalau gitu aku sholat dulu ya. Ya, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Guys, tahu nggak sih? Tadi kan aku habis nelpon temanku yang ada di Jayapura. Tapi ternyata di sana udah jam 2. Kok di sini masih jam 12 ya? Katanya ini ada hubungannya dengan rotasi bumi sebesar 15 derajat setiap jam. Itu gimana sih? Aku masih bingung. Ada yang bisa jelasin nggak, guys? Oh, kamu masih bingung sama yang 15 derajat kenapa bisa 1 jamnya? Iya. Sini aku jelasin. Jadi, bumi itu kan berotasi sebanyak 360 derajat selama 24 jam. Kenapa bisa? Bumi itu kan berputar satu kali sepenuh kan? Sebesar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Nah, kenapa bisa disebut dengan 15 derajat dalam satu waktu, dalam 1 jamnya? Karena bumi itu berputar satu kali penuh. Jadi sehingga dijumlahkan 15 derajat selama 1 jam menjadi 360 derajat. Begitu. Tapi aku masih kurang puas bagaimana cara membuktikan kalau memang pembagiannya itu 15 derajat per jam. Kalau gitu kita buktikan pakai perhitungan saja. 15 derajat per jam ini hasilnya dari 360 derajat dibagi 24 jam. Jadi artinya setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Jadi angka 15 derajat itu bukan asal tetapi hasil hitungan. Supaya lebih jelas lagi, gimana kalau kita menggunakan global untuk menandai setiap 15 derajatnya? Iya, dengan begitu kita bisa melihat langsung pembagian sudutnya. Aku masih agak bingung, soalnya di papan tulis dilihatnya itu berupa jarak permukaan. Jadi 15 derajat itu jarak atau apa? Ini nih yang sering buat bingung. Jadi 15 derajat itu bukan jarak lurus di permukaan bumi. 15 derajat itu adalah sudut, yaitu ukuran besar putarannya. Apa sebenarnya sudut itu dan bagaimana cara mengukurnya dari pusat bumi? Sebenarnya sudut adalah besar bukaan antara dua garis yang bertemu pada satu titik. Jadi yang diukur itu bukan panjang garisnya, tapi seberapa besar bukaan di antara dua garis tersebut. Misalnya gunting, kalau sedikit dibuka sudutnya kecil, kalau kita buka lebar sudutnya besar. Jadi yang diperhatikan adalah bukaannya. Dua garis itu adalah 15 derajat. Jadi 15 derajat itu bukan jarak di permukaan bumi, melainkan besar sudut yang menunjukkan seberapa jauh bumi sudah berputar dari titik awal. Jadi mengapa sudut itu harus diukur dari pusat bumi? Karena bumi berbentuk bola, dalam bangunan lingkaran atau bola, semua sudut selalu dihitung dari titik pusatnya. Misalnya, lingkaran penuh bernilai 360 derajat, itu hitungan dari pusat lingkaran. Bumi juga sama, karena bentuknya bulat, maka sudut rotasinya diukur dari pusat, bukan dari permukaan. Itulah sebabnya rotasi bumi dinyatakan sebagai 360 derajat dalam 24 jam. Sekarang sudah jelas kan, sudut itu adalah ukur besaran putaran yang diukur dari pusat bumi, sedangkan 15 derajat itu dari hasil pembagian rotasi bumi. Sekarang aku mulai paham. Kalau setiap perbedaan 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Tapi aku masih bingung cara menghitung selisih waktu secara langsung antar negara. Misalnya, bagaimana cara menghitung selisih waktu antara Indonesia yang GMT plus 7 dengan Jepang yang GMT plus 9. Terus kalau dengan negara di barat seperti Argentina GMT minus 3, gimana cara hitungnya? Jadi tadi Indonesia berapa GMT-nya? Plus 7. plus 7. Jepang Plus 9. Bagus. Cara menghitungnya adalah ini kan ada plus. Jadi kita menggunakan kurang karena plus tambah plus itu
minus. Jadi 9 dikurang 7 sama dengan 2 jam. Jadi selisih waktu antara Indonesia dan Jepang itu bedanya 2 jam. Lebih cepat dari Jepang daripada Indonesia. Oh, iya. Terus kalau dengan Argentina di barat bagaimana? Sekarang bagian Indonesia dan Argentina. Tadi Argentina berada di bagian apa? Barat. Jepang bagian apa? Timur. Karena selisihnya sama dari sini sama sininya, mereka berada di wilayah yang sama yaitu bagian timur. Kalau Argentina tadi di bagian Barat. GMT-nya berapa tadi Indonesia? +7. Kalau Argentina minus 3. cara menghitungnya sama, yaitu dengan cara 7 karena ini kan ditambah dan dikurang. Itu kita menggunakan caranya yaitu ditambah. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 10. 10 jam. Jadi jika wilayahnya sama, jadi selisihnya itu berada di waktu yang 0 jam. Jika tandanya sama-sama plus dan plus, itu menggunakan minus. Kita dikurang. Kalau plus dan minus plus. Tapi aku masih bingung deh. Selama ini aku taunya cuma 1 derajat sama dengan 4 menit. Itu dari mana sih asalnya? Masih bingung. Kalau nggak kita buktiin aja. Aku paham nih, aku coba bantu jelasin ya. Jadi kita mulai dari yang sudah kita ketahui tadi. Diketahui tadi kan 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Lalu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 15 derajat sama dengan 60 menit. Nah, jadi sekarang kan kita ingin tahu berapa sih 1 derajatnya ini, ya kan? Iya. Caranya dengan kita membagi 60 menit ini dibagi dengan 15. 60 dibagi 15 berapa? 4 menit. 4 menit. 4 menit. Jadi 1 derajatnya berapa menit? 4 menit. 1 derajat sama dengan 4 menit. menit. Artinya setiap selisih 1 derajat bujur itu menyebabkan perbedaan waktu sekitar 4 menit. Oh, paham. Berarti 1 derajat itu 4 menit. Sekarang kita coba contoh nyata supaya kita paham. Boleh minta tolong? Boleh saya. Nah, jadi kota Bandar Lampung berada di sekitaran 105 derajat bujur timur. Sedangkan Palembang sekitaran 104 derajat bujur timur. Selisihnya 1 derajat. Jadi 1 derajat dikali 4 menit yaitu 4 menit. Selisih waktunya sekitaran 4 menit. Ya, aku cek data waktu sholat di kota Bandar Lampung sama di kota Palembang. Oh, ternyata benar selisihnya itu mendekati 4 menit. Oh, coba dong lihat. Nih. Oh iya juga ya. Waktu sholat itu hanya dipengaruhi oleh garis bujur saja ya? Waktu sholat itu ditentukan oleh posisi matahari, seperti terbit atau terbenamnya matahari. Nah, karena bumi kita ini berputar, jadi posisi matahari di setiap tempat itu berbeda. Nah, itulah alasannya waktu sholat di semua tempat tidak selalu sama. Jadi kesimpulannya, perbedaan 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Selisih waktu dihitung dari GMT sama tanda kayak seperti plus ketemu plus tadi sama dengan dikurang. Sedangkan kalau beda tanda dia plus ketemu minus, jadi dia dijumlah. Nah, jadi 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Perbedaan bujur juga menyebabkan perbedaan waktu.
sekarang aku jadi paham. Terima kasih ya teman-teman yang sudah membantu menjelaskan. Sama-sama. Sekian video diskusi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Itulah alasannya. Enggak. Hitungnya. 3. Jadi ini. Lupa saya. Sama dengan 4 menit. Itu dari mana hasilnya? Salah.